We are anonymous. Berawal dari perkara yang kecil. Dari sini nanti kita akan coba kita itu kalau kita nidhamuddin, kenapa? Karena itulah kita ikut nidhamuddin bukan istilahnya membabi buta, bukan, tapi dengan dalil. Jadi ikhtilaf di antara masyayikh kita itu berawal dari pesan Maulana Ilyas rahmatullah kepada ahli dakwah di zamannya. Yaitu beliau berpesan, kalian harus menjaga usaha dakwah, memelihara usaha dakwah lebih daripada kalian menjaga anak-anak gadis kalian. Ini artinya kalian harus menjaga ini dakwah. Sebagaimana atau bahkan lebih daripada kalian menjaga anak-anak gadis kalian. Itu yang masyarakat kita dari Syura Alami berpendapat bahwa menjaga dakwah artinya jangan kita tambahi, jangan kita kurangi. Dan apa yang dilakukan oleh Maulana Ilyas rahmatullah, apa yang dibuat oleh Maulana Yusuf rahmatullah, dan apa yang telah dibuat oleh Maulana In'amul Hasan rahmatullah, itu saja yang kita pertahankan, itu saja yang kita jaga, kita lestarikan, kita hidupkan di seluruh dunia. Ini pendapat mereka. Sementara Maulana Sa'ad Hafidahullah beliau berpendapat bahwa arti makna maksud daripada menjaga dakwah adalah dengan tetap mencocokkannya dengan sirah Nabi dan sahabat. Dengan sirah Nabi dan sahabat. Kenapa? Karena kalau kita mempertahankan hanya manhajnya Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana In'amul Hasan, tiga ini satu yang kita pertahankan tanpa kita memikirkan untuk memajukan usaha dakwah, untuk mengembangkan usaha dakwah, maka umat ini akan terjerumus dalam kesesatan. Umat akan terjerumus dalam kesesatan, umat akan mengkultuskan tiga hadraji. Dan itulah bukan tanpa dalil. Beliau berdalil dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bahwa ahli kitab mereka telah menjadikan ulama dan masyayikh mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka Sayyidina Hatim bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa maksudnya? Orang ahli kitab itu kan tidak menyembah ulama dan tidak menyembah masyayikh mereka. Kenapa Allah mengatakan bahwa ahli kitab telah menjadikan ulama dan masyayikh mereka sebagai Tuhan selain Allah? Nabi menjelaskan, karena ahli kitab memposisikan, menyamakan, menyetarakan manhaj, malfudat, nasihat masyayikh dan ulama mereka sama seperti kalamullah yang tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Jadi ahli kitab mengatakan ini manhajnya masyayikh kita, ini malfudatnya, ini kata-kata mutiara masyayikh kita, dan ini saja kita pegang, jangan tambahi, jangan dikurangi. Itu ahli kitab. Maka Allah mengatakan ahli kitab mereka telah menjadikan ulama dan masyayikh mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kalau kita ahli dakwah bersikap yang sama, kita jangan menambahi, jangan mengurangi apa yang telah dibuat oleh tiga hadraji, maka berarti kita telah menyamakan tiga hadraji ini dengan Allah. Dan ini adalah kesesatan. Ini kesesatan yang nyata. Maka sebagaimana Maulana Yusuf rahmatullah telah memikirkan kemajuan dakwah dengan tetap menjaga asas yang telah dibangun, fondasi tetap sama. Dan Maulana Ilyas rahmatullah dalam Al-Futuhat bahwa apa yang aku buat ini baru alif ba ta-nya usaha ini. Apa kita mau mempertahankan alif ba ta terus? Ibarat orang ngaji kaidah iqra qiraati atau kaidah Baghdadiyah, seumur hidup itu saja yang dibaca, nggak naik-naik ke Al-Quran. Kita tetap harus naik, tambah pelajaran untuk menghatamkan Al-Quran dengan tetap menjaga kaidah ini. Kalau orang sampai di Al-Quran tapi dia membaca Al-Quran berbeda dengan kaidah yang di Iqra, salah.
Jadi dia tetap harus menambah pelajaran Al-Quran dengan tetap menjaga pelajaran kaidah yang dia pelajari dalam kitab Iqra, Qiraati ataupun kaidah Baghdadiyah. Ya, itu yang dilakukan oleh Syekh Yusuf rahmatullahi alaih dengan tetap menjaga asas intiqali maqami 6 sifat sahabat usul-usul dakwah, dengan tetap mempertahankan asas yang dibuat oleh Maulana Ilyas. Maulana Yusuf menambah untuk memajukan dakwah, maka beliau baca Hayatus Sahabah. Di zaman Maulana Ilyas pembacaan Hayatus Sahabah belum ada. Ada pembacaan Hayatus Sahabah mulai dari zaman Maulana Yusuf. Di zaman Maulana Ilyas belum ada istimewa besar. Istimewa besar mulai di zaman Maulana Yusuf rahmatullah. Pengiriman jamaah ke negeri jauh tidak ada di zaman Maulana Ilyas. Pengiriman jamaah ke negeri jauh ada mulai di zaman Maulana Yusuf rahmatullah. Apakah Maulana Yusuf hanya mempertahankan sudah apa yang dibuat ayah saya itu saya yang kerjakan? Ya, kapan majunya dakwah? Kapan berkembangnya dakwah? Kemudian di zaman Maulana In'awal Hasan untuk menjaga usaha dakwah ini, maka beliau membentuk 10 syura. Syura itu bukan syura alami, syura itu adalah syura beliau, ahli musyawarah beliau yang membantu beliau untuk menjalankan usaha dakwah di seluruh dunia. Padahal Maulana Ilyas juga nggak membentuk, Maulana Yusuf nggak membentuk, tapi Maulana In'awal Hasan yang membentuk. Demi apa? Untuk memajukan kerja dakwah. Jadi kalau kita hanya berpegang dengan 3 hadraji tanpa tambah tanpa kurangi, maka kelak generasi kita masih selamat. Tapi anak cucu kita akan menganggap Maulana Ilyas 3 hadraji ini sudah seperti Tuhan. Dari sini, dari ayat-ayat ini. Maka Maulana Sa'ad nggak mau, Imam Sa'ad tetap, dan apa yang beliau buat itu pun seperti saya sampaikan tadi dalam Kargozari, bahwa apa yang beliau buat itu dengan tetap mencocokkannya dengan sirah Nabi dan sahabat. Dakwah taklim istiqbal dibuat oleh sahabat di Madinah. Taklim halaqat tajwid di rumah dibuat oleh sahabat. Bukan buatan kan, tapi dibuat oleh para sahabat. Karena apa? Maulana Ilyas adalah seorang mujtahid. Maulana Ilyas hanyalah seorang mujtahid. Manhaj yang beliau buat bukan munazzal minas sama, bukan wahyu dari Allah, bukan. Itu istinbat beliau dari kehidupan para nabi dan para sahabat. Maka hasil ijtihad itu namanya usul. Sebagaimana mujtahid dalam fikih, Imam Syafi'i rahmatullah membuat usul fikih untuk ijtihad beliau, untuk ulama-ulama setelah. Karena sekarang juga banyak kan kejadian segini, ataupun masail waqiyah, masalah-masalah yang tidak ada di zaman Imam Syafi'i ada di zaman sekarang. Nah, bagaimana cara memutuskan ini hukumnya haram atau halal? Maka untuk itu Imam Syafi'i rahmatullah membuat usul fikih. Maka manhaj yang dibuat oleh Maulana Ilyas hanyalah usul. Di zaman Maulana Yusuf rahmatullah, orang-orang meminta Maulana tolong buat satu buku yang berisi tentang usul dakwah yang akan jadi pegangan kita sampai akhir nanti. Maka beliau mengatakan, aku telah menyusun Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah inilah usul kita dalam dakwah. Maka dengan terus kita, dengan berkembangnya zaman, kita hendaknya memajukan dakwah, mengembangkan dakwah dengan tetap mengambil istinbat usul-usul yang ada dalam Hayatus Sahabah. Jangan pernah buat sendiri atau memikirkan sendiri, mereka-reka sendiri, tapi harus kita ambil dari kehidupan Nabi dan sahabat. Itu yang dilakukan oleh Maulana Sa'ad Hafizahullah. Karena usul dan